Menanggapi ratusan peristiwa kasus pembunuhan dukun santet oleh ninja, Afton Ilman Huda, tokoh NU Jember, menyebutkan bahwa hal ini mungkin berkaitan dengan psikokultur di masyarakat setempat. Menurutnya, di daerah Tapal Kuda memang ada pemahaman tentang santet, meski persepsinya berbeda-beda. Beliau mencontohkan santet dalam konteks percintaan. Ihwal santet yang dekat dengan kehidupan masyarakat daerah Tapal Kuda, khususnya Banyuwangi yang mayoritas warganya beretnis Osing atau Using. Sukidin dalam disertasinya di Universitas Airlangga tahun 2005 menjelaskan bahwa santet bagi masyarakat Banyuwangi adalah realitas, ada dan keberadaannya sangat diyakini. Mayoritas mereka mempercayai dan sudah menjadi bagian yang menyatu dalam keseharian masyarakat Using. Santet telah menjadi kosakata harian masyarakat Using. Bagaimana tidak, segala hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari yang dianggap penting, selalu saja kebanyakan masyarakat Using akan mendatangi orang pintar hanya sekedar untuk berkonsultasi. Masyarakat Using akan mendatangi dukun untuk keselamatan pindahan rumah. Dan di hampir setiap aktivitas sehari-hari seperti membangun rumah, menyongsong panen, hajaran hitan, pernikahan, dan lain-lain. Sistem sosial yang terbangun seperti itulah yang menjadi bahan bakar yang menyulut berbagai pembantaian. Masyarakat Banyuwangi menyerang sesuatu yang telah hidup dalam kesehariannya. Kemudian, siapa dalang di balik peristiwa tersebut? Secara nasional, peristiwa di Banyuwangi dan sekitarnya ini sempat mencuatkan kecurigaan kepada beberapa pihak. Tahun 2003, ketika terjadi penganiayaan terhadap Kiai Haji Ahmad Asmuni Ishak hingga wafat di Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiloro, Lumajang, yang dilakukan komplotan ala ninja, Gus Dur mengaitkannya sebagai modus operandi yang sama dengan peristiwa di Banyuwangi tahun 1998. Sementara temuan Jason Brow menjelaskan bahwa peristiwa berdarah Banyuwangi 1998 sebenarnya adalah kejadian yang berulang yang bisa disebut biasa karena terkait dengan keadaan sosial masyarakat Using yang akrab dengan budaya dukun santet dalam kesehariannya. Anggapan ini didukung catatan Saifur Rahim dalam Merah Darah Santet di Banyuwangi yang mengabarkan bahwa peristiwa pembantaian terhadap dukun santet di Banyuwangi pernah terjadi 7 dan 2 tahun sebelumnya pada tahun 1991 sampai 1996. Pada tahun 1996 terjadi aksi pembantaian terhadap dukun santet. Peristiwa yang terjadi pertengahan 1996 itu meminta korban sekitar 30-an orang yang diduga dukun santet. Karena itu, ketika pertama kali terjadi pembantaian atas beberapa orang yang diperkenalkan sebagai dukun santet, tidak diambil pusing oleh orang Banyuwangi. Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang, berdasarkan laporan Jason Brow dalam Perdukunan Paranormal dan Peristiwa Pembantaian, tanggal 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik mengeluarkan instruksi kepada seluruh camat agar mendata paranormal, dukun pengobatan tradisional, dan tukang sihir, agar memudahkan penanganan jika terjadi kasus serupa. Rupanya, daftar yang dibuat oleh para kepala desa atas instruksi camat sebagai perintah bupati tersebut kemudian bocor dan berubah menjadi daftar target pembunuhan. Dalam skala yang lebih besar, peristiwa Banyuwangi 1998 serupa dengan peristiwa di Tasikmalaya dan Situbondo menjelang pemilu 1997, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Operasi Naga Hijau. Z. Abidin dalam Abdul Manan dalam majalah DNR, Detektif dan Romantika menjelaskan
bahwa operasi Naga Hijau mula-mula menjadi berita saat Kiai Haji Hashim Muzadi, Ketua Umum PWNU Jatim waktu itu menyebutkan, "Kami telah menemukan 5 pancingan yang disebut operasi Naga Hijau yang berusaha mengaduk-ngaduk warga NU di Jatim." Beliau menambahkan bahwa semua sasaran pancingan-pancingan tersebut adalah warga NU dengan tujuan merusak bangsa Indonesia. Dalam tulisan bertajuk Naga Hijau, Antara Ada dan Tiada, kedua jurnalis di NR tersebut mengutip seorang sumber NU Jatim yang lain yang menyatakan bahwa tujuan operasi ini adalah memecah belah warga NU agar tidak solid mendukung organisasi politik tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, kota Banyuwangi sudah tidak ada lagi peristiwa semacam itu dan persepsi miring tentang kota itu. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, bagikan channel ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.